Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Setengah Satu. Ini adalah tempat bagi pegawai KPP Pertama Cirebon 1 untuk berbagi cerita dan juga informasi terkait tentang perpajakan. Di episode kali ini bersama saya Dwistri Damalia dan senior saya Mas Sugi Utomo. Halo Mas Sugi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Wi. Ya, rasanya kita mulai podcast pertama kita ya. Ya, di studio baru kita nih. Gini nih Mas Sugi. Biasanya kan episode-episode sebelumnya kita membahas cerita terlebih dahulu nih. Ada cerita apa nih Mas Sugi hari ini? Tadi kayaknya piket Habdes ya Mas Sugi? Apa ya? Kayaknya tiap hari ada aja cerita yang perlu diobrolkan ya Wi ya. Cuma menarik sekarang ini karena sudah berlaku NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, tadi ada beberapa wajib pajak yang minta dibantu untuk penginputan data di website IREK ya, di website IREK. Cuma kalau saya nerima wajib pajak yang daftar NPWP ini sebetulnya agak menarik karena wajib pajak bisa mendaftarkan langsung melalui gadgetnya, handphone atau mungkin laptop ya, tapi seringnya malah mungkin beranggapannya tetap daftar NPWP itu di kantor pajak. Mungkin Dusty juga pernah dapat wajib pajak yang ternyata sudah punya NPWP gitu ya Wi ya. Iya, Kita cek NIK-nya sudah ada NPWP. Nah, menariknya di situ Wi. Ternyata ada beberapa wajib pajak yang daftar NPWP malah sudah punya NPWP gitu. Jadi sekarang ini masyarakat masih sering beranggapan bahwa kalau mau bikin NPWP itu harus ke kantor pajak ya. Yeah. Harus membawa KTP asli, KK asli ke kantor pajak dan diserahkan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau ke kantor pajak pun kita akan bantu melalui online juga di website irek.pajak.go.id dengan fasilitas internetnya masing-masing, bisa semuanya di gadgetnya masing-masing. Cukup mempersiapkan data KK dan juga NIK bagi WP orang pribadi dan juga ditambah dengan akta dan juga NPWP KTP pengurus bagi badan, seperti itu ya Mas Sugi. Sepertinya di Habdas kita ada 3 nih top 3 topik yang paling sering muncul. Ada NPWP, SPT, sama faktor. Mas Sugi paling sering yang mana nih dari 3 ini? Atau semuanya sering? Hampir semuanya sih ya, cuma yang relatif banyak minggu-minggu ini ya NPWP ya, entah itu karena dia mau ngajuin pinjaman atau dia mau ngelamar pekerjaan gitu. Nah, menariknya kan sekarang sudah berlaku nih Wi, melalui diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khusus untuk NIK itu dijadiin NPWP, betul kan seperti itu ya Wi ya. Itu kan ada turunannya. Nah, ini menarik nih Wi, ada turunannya. Mungkin Dwisti juga sempat nyampein juga ke wajib pajak ya, PMK nomor 112 tahun 2022. Iya benar sekali Mas, instansi kita ini lagi gencar-gencarnya ya mensosialisasikan baik melalui media sosial maupun secara luring ya, secara langsung kita juga mengadakan kelas-kelas pajak untuk membahas atau mempelajari bersama terkait tentang PMK 112 implementasi NIK menjadi NPWP. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih Mas terkait tentang PMK ini. Tapi sebelumnya mungkin kita bahas terlebih dahulu terkait tentang latar belakang sama tujuannya. Jadi biar masyarakat kita tahu nih ceritanya kenapa NIK harus menjadi NPWP atau sebaliknya seperti itu. Ceritanya biar lebih lengkap gitu. Ya, tentu ini banyak masukan barangkali dari pemangku kepentingan yang kepengen bahwa adanya satu identitas gitu ya, satu integrasi data di Indonesia. Makanya NIK yang merupakan nomor identitas kependudukan itu dianggap nomor yang tunggal, sehingga NPWP pun akan digantikan khusus orang pribadi itu menggunakan NIK. Tujuannya ya tentu untuk kemudahan. Yang tadinya sudah punya NIK itu nggak perlu lagi yang tadi Dusti bilang sudah kita fasilitasi online pun masih datang ke kantor. Harapannya ya sudah ketika nanti wajib pajak ini sudah punya penghasilan maka akan dilakukan aktivasi NIK oleh
DJP selaku Otoritas Perpajakan Indonesia. Nah, menariknya di PMK 112 itu juga diatur bahwa mulai 14 Juli 2022 bagi wajib pajak orang pribadi NIK digunakan sebagai NPWP. Nah, sekarang gimana perlakuannya bagi wajib pajak lama, wajib pajak yang sudah punya NPWP sebelum 14 Juli, dan bagaimana perlakuannya bagi wajib pajak baru yang baru mau buat NPWP. Ini juga perlu kita bahas. Nah, bagi wajib pajak yang sudah punya NPWP sebelum berlakunya Undang-Undang HPP dan sebelum diterbitkannya PMK 112 sebelum 14 Juli 2022, maka atas NPWP itu tetap masih berlaku. Itu ya. Karena diatur di PMK 116 nantinya NPWP itu menggunakan 16 digit sesuai dengan jumlah digit di NIK. Bagi wajib pajak yang baru nanti akan otomatis dia memiliki NPWP 16 digit tapi sesuai dengan NIK, tetapi akan diterbitkan kartu NPWP dengan format yang sekarang sampai dengan 31 Desember 2023. Nantinya setelah 1 Januari 2024 maka yang diserahkan sebagai NPWP atau yang dijadikan NPWP adalah NIK dari penduduk tersebut atau dari wajib pajak yang bersangkutan. Gitu. Nah, langkahnya yang lama untuk melakukan pemutakhiran mungkin perlu diobrolkan juga nih, kira-kiranya wajib pajak bisa melakukannya seperti apa. Baik, jadi gambaran besarnya ke depannya adalah kita akan bisa menggunakan satu NIK untuk segala urusan administrasi di negara ini ya, termasuk tentang perpajakan yang sebelumnya anggapan masyarakat untuk mengurusi pajak itu rumit, dipersulit gitu. Untuk ngurusi pajak aja kita harus bikin NPWP, lapor ke kantor pajak gitu, padahal sebenarnya bisa bikin NPWP secara online, apalagi nanti kita kedepannya kita bisa menggunakan NIK sebagai sarana administrasi perpajakan juga. Dan seperti yang udah tadi disampaikan Mas Ugi ya, jadi per 1 Januari 2024 semuanya ya Mas, ini sudah diimplementasikan seluruh layanan administrasi perpajakan menggunakan NIK untuk orang pribadi. Dan kemudian langkah selanjutnya kita adalah harus melakukan validasi data secara mandiri ya. Betul. NIK menjadi NPWP baik bagi wajib pajak lama dan juga wajib pajak baru. Wajib pajak lama yang sudah memiliki NPWP dan juga akun DJP online bisa melakukan validasi NIK di akun DJP online. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih rinci lagi Mas, apa saja yang harus disiapkan dan validasinya seperti apa di DJP online seperti itu. Ya. Kemarin teman-teman di pelayanan sudah mengirimkan WA kepada wajib pajak untuk mengingatkan agar wajib pajak melakukan validasi NIK dengan NPWP atau pemadanan NIK dengan NPWP. Caranya cukup mudah ya, wajib pajak teman-teman wajib pajak tinggal login ke DJP online, kemudian masuk ke menu profil gitu ya, masuk ke menu profil wajib pajak. Di situ ada kolom isian NIK. Silahkan teman-teman wajib pajak inputkan NIK-nya untuk kemudian dilakukan proses validasi. Nanti hasil pemadanan dari proses validasi ini akan ada dua. Yang pertama adalah valid, yang berikutnya belum valid. Kalau valid berarti NIK yang kita miliki sudah sesuai atau sudah sama dengan data di dinas di kependudukan gitu ya, data kependudukan. Tapi kalau ada data belum valid itu bisa menghubungi KPP terdaftar atau KPP yang dilakukan pendaftaran pertama kali. Bisa jadi belum validnya itu karena terindikasi NPWP-nya adalah lebih dari satu, atau yang sekarang kita gunakan NIK yang diinputkan pada NPWP yang kita gunakan itu tidak sama dengan yang tercatat atau terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila kawan pajak hasil pemadanannya adalah belum valid, silahkan langsung menghubungi KPP terdaftarnya masing-masing. Itu untuk orang pribadi ya Mas ya. Yeah. Kalau untuk badan tersendiri ada perbedaannya atau enggak Mas? Kalau badan tentu yang divalidasi bukan NIK-nya, tapi lebih ke identitasnya berupa alamat, KLU, lebih ke situ ya, sama emailnya, alamat emailnya atau pos elektroniknya. Apabila dari hasil validasi ini terdapat perbedaan, tentu
harus dimutakhirkan atau diupdate gitu ya, karena kalau yang untuk badan itu pemadanannya tidak seperti NIK dengan data kependudukan. Kalau yang untuk badan, wajib pajak badan, lebih ke bagaimana memutakhirkan data yang sudah ada sebelumnya. Baik, dan kemarin ada nih Mas wajib pajak yang udah mendapatkan himbauan terkait tentang validasi ya Mas ya, untuk melakukan validasi, dan masih datang ke KPP lagi nih Mas. Mbak, ini maksudnya apa ya validasi? Kemarin saya nyoba-nyoba masuk tapi gagal. Nah, biasanya Pak Sugi pernah menemukan nggak nih gagalnya itu kenapa? Itu karena gagalnya yang pernah saya temui, NIK-nya itu sudah dipakai atau sudah terdaftar di NPWP lain yang wajib pajak sendiri nggak ngerasa pernah mendaftarkannya. Nah, untuk wajib pajak yang kemarin saya temui itu ternyata wajib pajak ini termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional yang itu diterbitkan NPWP-nya. Dia mendaftarkan NPWP sebelum berlakunya IKTP, elektronik KTP, sebelum tahun 2012 kalau nggak salah ya, sehingga atas NIK-nya itu tidak sama dengan yang terinput atau terdata di Dukcapil. Ya, solusinya silahkan hubungin, kita sampaikan kebetulan yang terdata NIK-nya itu di KPP selain di luar KPP Cirebon 1, sehingga kita wajib pajak harus menghubungi KPP tersebut untuk menyampaikan bahwa atas NIK-nya tersebut dipakai di KPP Pratama Cirebon 1, sehingga yang di sana perlu dilakukan penonefektifan dan penghapusan NPWP. Ya baik, jadi kalau ditemui, bahkan ada yang ditemui juga ini Mas, ada NPWP ganda. Jadi satu NIK memiliki beberapa NPWP, dan makanya ini salah satu tujuan dari PMK 122 ini, NIK menjadi NPWP nantinya kita untuk meminimalisir hal-hal seperti itu ya, bahwa nantinya NIK hanya bisa mendapatkan satu NPWP gitu. Dan apabila sudah terjadi Mas, kita punya NPWP ganda nih, apa sih yang harus dilakukan sama kita Mas? Ya, tahunya kita NPWP ganda itu setelah ini biasanya Mas, kalau udah ada mau melakukan administrasi perpajakan terus ke KPP, wah ditemukan nih NPWP ganda, kok bisa, kita harus ngapain gitu? Ya, mungkin bagi teman-teman wajib pajak akan kesulitan gimana cara tahunya kita punya NPWP ganda atau tidak. Sedangkan yang bisa akses itu hanya petugas pajak. Nah, kalau memang kita sudah melakukan validasi, pertama lakukan dulu validasi NIK dengan NPWP melalui DJP online. Jika hasilnya adalah valid, makanya sudah tidak perlu mengkonfirmasi. Tapi kalau hasilnya tidak valid ini atau belum valid ini, yang kita perlu konfirmasi, kita bisa minta ke petugas pajak di KPP terdekat untuk melakukan pengecekan atas NIK kita ini terdaftar berapa NPWP gitu ya, atau NPWP-nya yang mana, itu bisa dilakukan di KPP terdekat gitu ya. Silahkan menghubungi helpdesk untuk dibantu pengecekan terkait dengan NIK pada NPWP gitu. Baik, itu beberapa permasalahan terkait tentang NPWP ya Mas ya, yang sebelumnya pernah terjadi dan harapannya ke depan tidak terjadi lagi ya. Dan kembali lagi ke masalah NIK menjadi NPWP Mas, kita ingatkan lagi kepada kawan pajak untuk segera melakukan validasi data secara mandiri, bisa melalui akun DJP online. Dan apabila kawan pajak belum memiliki akun DJP online atau mengalami kendala tidak bisa melakukan validasi mandiri di DJP online, maka kawan pajak bisa melalui sarana kering pajak di 1500-200 dan juga melalui kontak center di KPP terdaftar. Untuk di KPP Pertama Cirebon 1 bisa menghubungi langsung nomor konsultasi secara online melalui via WhatsApp dan juga media sosial kami yang nanti akan dicantumkan di deskripsi video ini. Nah, kira-kira apalagi nih Mas Sugi yang perlu kita bahas nih, hal-hal yang perlu kita bahas terkait tentang NIK menjadi NPWP? Pemberlakuannya tentu ya, Wi ya. Pemberlakuannya itu kan terkait dengan layanan administrasi perpajakan terbatas sampai dengan 31 Desember 2023. Ini juga perlu jadi perhatian bagi teman-teman wajib pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan maupun instansi pemerintah. Ke depan setelah berlaku secara menyeluruh baik di layanan administrasi perpajakan maupun di pihak lain, tentu yang digunakan adalah NPWP dengan format baru. Pertanyaannya, apakah dengan NPWP yang sekarang ini apa nantinya harus diganti atau kemudian dibetulkan?
bagi wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum PMK ini tetap bisa menggunakan NPWP dengan yang sudah ada dengan format lama. Nantinya ketika sudah diberlakukan menyeluruh, tinggal menambahkan 0 di depan NPWP yang sekarang digunakan atau di depan format lama, karena format lama itu kan 15 digit, format NPWP baru 16 digit. Jadi nggak perlu dilakukan penggantian NPWP gitu ya, Bu ya. Baik, sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu ya Mas ya pembahasan NIK menjadi NPWP ini. Dan nantinya kawan pajak kita ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa validasi data NIK menjadi NPWP sebelum 1 Januari 2024 agar tidak mendapatkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, untuk topik-topik yang lain nih, ada banyak topik yang bisa kita bahas di podcast ya Mas, dan kita akan bahas di episode selanjutnya seperti itu. Nah, untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Saya Dustri Damalia dan juga rekan saya Sugi Utomo pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Kami terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Oh, oh.